Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kritik terhadap Presiden Joko Widodo terus mengalir dari kalangan kampus. Kali ini Universitas Muhammadiyah Sukabumi desak Presiden bersikap netral dalam pemilu. Deklarasi kampus ITB terkait kemunduran demokrasi di era Jokowi dinodai aksi tak senonoh seorang pria yang mengikuti acara secara daring. Bantuan sosial sembako beras yang gencar dibagikan Presiden Jokowi tidak berdampak pada harga beras. Harga beras medium di Subang justru makin meroket. Gerakan moral mengkritik pemerintahan Joko Widodo makin kencang disuarakan kalangan kampus. Kali ini datang dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang mendesak Presiden Joko Widodo mengembalikan demokrasi yang bermartabat dan beretika. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi atau UMI ikut menggaungkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo terkait mundurnya praktik demokrasi jelang pemilu 2024. Dalam pernyataan sikap, pihak UMI mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat daerah untuk bersikap profesional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu 2024. Pihak UMI menyerukan agar Presiden menjaga netralitas sehingga demokrasi yang bermartabat bisa terjaga. Semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 dengan mengedepankan moralitas dan keluhuran budi. 2. UMI sebagai institusi pendidikan bersikap netral dan menyerukan kepada seluruh sivitas akademika untuk mendukung pemilu damai yang jujur, adil, dan bermartabat. Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga mengajak semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan tetap mengedepankan etika dan keluhuran budi, sehingga pemilu berlangsung damai, jujur dan adil. UMI juga akan berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Insiden tak pantas mewarnai deklarasi para guru besar Institut Teknologi Bandung saat mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Seorang peserta yang mengikuti secara daring berbuat tak senonoh namun tidak disadari pihak ITB. Atas insiden ini pihak ITB menyampaikan permohonan maaf. Aksi tak senonoh diperlihatkan seorang peserta saat mengikuti secara daring deklarasi para guru besar ITB yang menyoroti kemunduran demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Aksi pria ini tidak disadari oleh pihak ITB karena mereka sedang membacakan deklarasi. Pihak ITB pun mengaku kecolongan sehingga menyampaikan permintaan maaf. Mungkin waktu penayangan sendiri dari pihak ITB tidak ada yang menyadari atau seperti apa sih? Ya, mungkin itu kelengahan dari kami ya. Jadi kami juga mohon maaf kepada para pemirsa kalau hal ini terjadi. Pihak ITB berencana mengambil langkah hukum terhadap pelaku karena dinilai sudah mencoreng reputasi ITB. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ambil cuti sebagai Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita berkampanye mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran di Kabupaten Cirebon. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menunjukkan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran. Ia menghadiri serangkaian kegiatan kampanye yang diadakan di Kabupaten Cirebon saat cuti menjadi menteri. Agus Gumiwang datang ke alun-alun Lemah Abang. Dalam kampanyenya, ia yakin Prabowo Gibran dapat memenangkan kontestasi Pilpres 1 putaran. Bapak Ibu sekalian, komitmen kita bersama untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Siap nggak untuk seputaran? Selain ke alun-alun Lemah Abang, Agus juga mengunjungi salah satu pesantren di Desa Babakan. Di sini mereka bersama-sama membaca ikrar kemenangan Prabowo Gibran. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
3 tempat pemilihan suara TPS di lokasi longsor Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta akan dipindahkan ke tempat yang aman. Pemindahan itu menyusul hasil dari kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Purwakarta yang khawatir terjadi longsor susulan. Beberapa waktu lalu Kampung Pamalayan, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta dilanda bencana longsor. Bencana itu membuat BPBD Purwakarta meninjau dan mengkaji lokasi longsor. Karena di wilayah tersebut ada 3 TPS. Khawatir terjadi longsor susulan dan jatuhnya korban jiwa, BPBD Purwakarta merekomendasikan kepada pihak KPU agar memindahkan TPS yang berada di lokasi bencana ke tempat yang lebih aman. Sebab BMKG memprediksi curah hujan di Purwakarta masih tinggi pada bulan Februari dan tebing tanah masih labil. 3 TPS tersebut rencananya akan dipindahkan ke lapangan sepak bola dan sekolah dasar. Ini agar memindahkan lokasi tempat pemungutan suara ya TPS 12, 13, 14 di Kampung Pamalayan. Ini insya Allah kita sudah bersepakat bahwa lokasi tersebut akan dipindahkan lokasinya ke lapangan sepak bola Cikakak depan PT MSS dan juga SDN 2 Sukamulya Kecamatan Tegalwaru. BPBD juga mengimbau kepada pihak penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati dalam menyimpan dan mendistribusikan logistik pemilu agar logistik tersebut tidak rusak akibat hujan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.